Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami murid SMA Negeri 2 Lebong, kelas 10 IPS 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok mata pelajaran sejarah Indonesia dengan guru pembimbing Pak Yayat Hayatul Mukus SPT. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama membuat tugas ini. Baiklah, langsung saja ini presentasi dari kami. Oke, saya di sini sebagai moderator pada presentasi kali ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Jenny Prasiska sebagai moderator dan penyaji materi ketiga, kemudian Muhammad Fajri Fatan sebagai penyaji materi pertama, dan terakhir Irwan Ibrahim sebagai penyaji materi kedua. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang kerajaan tulang bawang. Dari sumber sejarah Cina, kerajaan awal yang terletak di daerah Lampung adalah kerajaan yang disebut Bawang atau tulang bawang. Berita Cina tertua yang berkenaan dengan daerah Lampung berasal dari abad ke-5, yaitu Kitab Li Sun Su, sebuah kitab sejarah dari masa pemerintahan Kaisar Liu Song. Kitab ini diantaranya mengemukakan bahwa pada tahun 499 Masehi, sebuah kerajaan yang terletak di wilayah Nusantara bagian barat bernama Pi Huang atau Pi of Huang mengirimkan utusan dan barang-barang upeti ke negeri Cina. Lebih lanjut, kitab Li Sun Su mengemukakan bahwa kerajaan Pi of Huang menghasilkan lebih dari 41 jenis barang yang diperdagangkan ke Cina. Hubungan diplomatik dan perdagangan antara Pi of Huang dan Cina berlangsung terus sejak pertengahan abad ke-5 sampai abad ke-6. Seperti halnya dua kerajaan lain di Nusantara, yaitu Kerajaan Kolotan dan Kan Oli. Dalam sumber sejarah Cina yang lain, yaitu kitab Taiping Huang Yuchi yang ditulis pada tahun 976 sampai 983 Masehi, disebutkan sebuah kerajaan bernama Tolang Pi Huang yang oleh Feren disarankan untuk diidentifikasikan dengan tulang bawang yang terletak di daerah pantai tenggara Pulau Sumatera di selatan Sungai Palembang, Sungai Musi. Demas menambahkan bahwa lokasi Tolang Po Huang tersebut terletak di tepi pantai seperti dikemukakan di dalam Wu Pei Chi, petunjuk pelayaran. Namun di samping itu, Demas kemudian memberikan pula kemungkinan lain mengenai lokasi dan identifikasi P.O. Huang atau Bawang itu dengan sebuah nama tempat bernama Bawang atau Umbul Bawang yang sekarang terletak di daerah Kabupaten Lampung Barat, yaitu di daerah Kecamatan Bali Bukit di sebuah utara Liwa, tidak jauh dari desa Bawang ini, yaitu di desa Hanakau. Sejak tahun 1912 telah ditemukan sebuah inskripsi yang dipahatkan pada sebuah batu tegak dan tidak jauh dari tempat tersebut. Dalam waktu beberapa tahun terakhir ini masih ditemukan pula 3 buah inskripsi batu yang lainnya. Sumber lain menyebutkan bahwa ada seorang pujangga Tiongkok bernama Itsing yang pernah singgah di Swarnadipa atau Sumatera. Tempat yang disinggahinya ternyata merupakan bagian dari kerajaan Sriwijaya. Ketika itu, ia sempat melihat daerah bernama Solapun. Ia kemudian memberi nama daerah itu dengan istilah Tola Pi Huang. Sebutan Tola Pi Huang diambil dari ejaan Selapun. Untuk mengejanya, kata di lidah sang pujangga menjadi berbunyi Solapoun. Itsing yang merupakan pendatang dari Cina Tartar dan lidahnya tidak bisa menyebutkan so, maka ejaan yang familiar baginya adalah to, sehingga kata solapun atau selapun disebutkan dengan sebutan Tola Pi Huang. Lama kelamaan sebutan itu menjadi Tolang Po Huang, kemudian menjadi tulang bawang. Faktor penyebab runtuhnya kerajaan tulang bawang. Meningkatnya kekuasaan kerajaan Sriwijaya pada akhir abad ke-7 Masehi disebut dalam sebuah inskripsi batu tumpul kedudukan bukit dari kaki Bukit Seguntang di sebelah barat daya kota Palembang, mengatakan bahwa pada tahun 683 kerajaan Sriwijaya telah berkuasa baik di laut maupun di darat. Dalam tahun tersebut berarti kerajaan ini sudah mulai meningkatkan kekuasaannya. Pada tahun 686 negara tersebut telah mengirimkan para ekspedisinya untuk menaklukkan daerah-daerah lain di Pulau Sumatera dan Jawa. Oleh karenanya, diperkirakan sejak masa itu kerajaan tulang bawang sudah dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya atau daerah ini tidak berperan lagi di pantai timur Lampung. Seiring dengan makin berkembangnya kerajaan Sriwijaya, nama dan kebesaran kerajaan tulang bawang sedikit demi sedikit semakin pudar. Akhirnya, dengan bertambah pesatnya kejayaan Sriwijaya yang disebut-sebut pula sebagai kerajaan maritim dengan wilayah yang luas, sulit sekali untuk mendapatkan secara terperinci perihal mengenai catatan sejarah perkembangan kerajaan tulang bawang.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video kami.